Hai semuanya, perkenalkan aku Nabila Zara dari Teknologi Pangan Undip. Nah kali ini aku akan nge-review makanan, gimana sih rasanya, warna, aroma, dan apa aja sih itu komposisinya. So stay. Nah kali ini aku udah nyediain yang tentang manis itu ada coklat Cadbury Dairy Milk, terus Silver Queen sama KitKat. Nah pertama aku mau nyobain yang Dairy Milk dulu. Nah pas digigit tuh langsung lumer, langsung meleleh gitu pas di mulut. Terus aku mau nyoba yang Silver Queen sama yang Dairy Milk, itu lebih lumeran yang ini Dairy Milk, karena ini mungkin karena ada kacang mecanya jadi agak sedikit kurang lumer pas di mulut. Terus aku mau nyoba yang KitKat. Nah kalau KitKat ini tuh dalamnya wafer, terus ada coklatnya. Kalau menurut aku sih ini lebih enak yang ini sih, Silver Queen sama yang Dairy Milk. Kalau ini kan emang ada wafernya yang KitKat, terus dilapisi coklat kayak gitu. Jadi aku mau nge-review kalau tekstur coklatnya itu yang Dairy Milk, aku lebih prefer ke Dairy Milk. Tekstur coklatnya itu lembut, terus halus. Nah tekstur coklat yang lembut halus itu merupakan ciri kualitas coklat yang baik, dimana coklat dapat meleleh dengan lembut perlahan di mulut dengan cita rasa yang kompleks dan menyenangkan. Terus ketiganya ini kan teksturnya padat semua. Nah tekstur coklat itu harus berbentuk padat dan mudah untuk dipatahkan di suhu ruang. Karena coklat yang baik itu harus memiliki tekstur yang padat, dan coklat yang pas di suhu ruang itu mudah patah, nggak langsung leleh gitu, sehingga memiliki penampilan yang mengkilap dan ketika di mulut itu mudah lumer. Dari ketiganya Cadbury, Silver Queen sama KitKat, pas aku nyoba pertama itu yang paling langsung meleleh lumer di mulut itu yang ini Cadbury. Nah kenapa, penyebabnya itu apa sih? Nah coklat ketika dimasukkan ke mulut itu meleleh atau lumer itu disebabkan oleh karakteristik lemak kakao yang merupakan fase kontinu pada suhu tubuh. Nah proses coklat yang meleleh di dalam mulut itu merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan fase transisi, di mana kondisi coklat yang awal mulanya itu padat pada suhu ruang akan menjadi suspensi padat yang halus pada suhu tubuh. Nah lemak kakao itu kandungannya apa? Kok bisa meleleh di pas di mulut? Kandungan lemak kakao itu sudah dari beberapa komponen, yaitu ada trigliserida yang terbentuk dari variasi senyawa asam lemak stearat, folat, dan palmitat. Terus lemak kakao itu memiliki ciri khas yang bersifat plastis dan mengandung lemak padat yang relatif tinggi sehingga akan mencair pada suhu kira-kira 32-35 derajat Celcius. Terus selanjutnya aku mau nge-review ini yang asin, keju. Ada keju, aku belinya yang slice itu yang Kraft. Terus ada yang Pocis sama yang Mac. Pertama aku mau nyoba yang ini dulu, yang Kraft. Kalau yang Kraft itu susunya itu kerasa, terus rasa asinnya juga dapat. Terus kalau yang mau nyoba yang Pocis, kalau yang Pocis itu ada rasa asinnya itu kayak terlalu asin. Kalau yang Kraft itu kan asinnya itu pas kalau dibuat camilan ya. Kalau yang ini tuh terlalu asin kalau menurutku ya. Terus yang Mac, kalau Mac ini teksturnya tuh terlalu tipis daripada yang Pocis sama Kraft. Dari ketiganya yang paling asin itu yang Mac. Tapi ini nggak terlalu susunya itu nggak terlalu kerasa. Mungkin ini kan serbakunya ya bisa dibuat olahan yang lain. Nah ketiganya ini kan ada rasa asin yang terlalu asin, yang pas, sama yang nggak terlalu. Nah rasa asin ini itu disebabkan karena adanya penambahan garam pada pembuatannya. Nah pemberian garam pada proses pembuatan keju ini sangat penting karena dapat memberikan rasa asin dan dapat meningkatkan citra rasa keju itu. Terus warna keju ketiganya ini kan kuning. Kalau kuning nih lebih kuningan ke yang Pocis. Nah warna keju ini kan berbeda-beda, itu ditentukan oleh bahan baku susunya yang digunakan proses pembuatan kejunya. Nah warna pada keju itu berbeda dipengaruhi oleh bahan baku keju susu yang digunakan, dimana susu memiliki warna putih, kebiruan, hingga kuning emas. Itu tergantung dari pakan, jenis hewan, kadar lemak, dan padatan yang terdapat pada susu. Nah terus dari ketiga komposisinya itu ada
dari ketiganya itu ada komposisi pengemulsi. Nah, kenapa sih kok ditambah pengemulsi? Nah, fungsi penambahan pengemulsi atau pembuatan keju itu berfungsi untuk membuat tekstur si keju itu menjadi halus, terus homogen, nyatu gitu, terus stabil dan warnanya itu juga merata. Terus yang ketiga ada rasa asam. Nah, rasa asam itu ada dari vitamin. Aku pakai yang VC, terus Vitasimin sama Sonse. Yang Sonse ini rasa jeruk, yang Vitasimin sama VC itu rasa lemon. Aku mau nyoba yang Vitasimin dulu. Ini dimakannya bisa langsung dimakan. Itu bisa dicampur pakai air. Tapi aku nyoba yang langsung dimakan aja. Nggak terlalu kecut sih, pas aja kalau dimakan. Terus aku mau nyoba yang VC. Kalau yang VC itu nggak sekecut yang Vitasimin. VC itu ada rasa manis-manisnya gitu di akhir. Kalau Vitasimin itu kan pure rasa rasa lemon. Kalau yang ini ada rasa manis-manisnya. Terus aku mau nyoba yang Sonse. Nah, dari warnanya yang ini sama ini tuh, ini yang Sonse jeruk, yang ini VC yang lemon. Warnanya beda karena ini kan dibuatnya dari jeruk ya. Terus aku mau nyoba. Ketiganya itu memiliki rasa yang asam. Nah, rasa asamnya itu berasal dari mana? Nah, Vitasimin itu berasalnya dari rasa lemonnya, sama yang VC itu sama dari rasa lemon. Kalau yang Sonse ini asalnya dari rasa jeruk. Tiganya itu memiliki komposisi asam askorbat, di mana asam askorbat itu memiliki rasa asam. Nah, vitamin C disebut juga asam askorbat yang merupakan vitamin dengan rasa asam, tetapi memiliki manfaat yang penting bagi manusia. Terus teksturnya itu keras untuk tablet isap ya. Terus kalau yang Sonse itu warnanya agak lebih cerah, lebih putih dari VC. Nah, ini berasal dari itu perisa yang digunakan. Nah, kalau yang VC itu kan dari lemon ya, kalau sama Vitasimin itu warnanya hampir sama. Tapi kalau yang VC itu dari jeruk. Selanjutnya aku mau nge-review tentang rasa umami. Ada Cheeky Balls, terus taro, sama Cheetos. Sama aku mau rasa yang taro dulu. Rasanya gurih. Terus ini kan rasanya rumput laut. Jadi pas dimakan itu emang benar-benar rasa rumput laut. Terus teksturnya juga enak. Aku mau nyoba yang itu. Kalau yang ini rasa jagung. Lebih gurih ini sih yang Cheetos daripada yang taro. Mau nyoba yang Cheeky Balls. Mereknya Snacks dari Mami. Bentuknya itu bulat karena Cheeky Balls. Terus ini rasa keju. Lebih gurih. Kalau menurut aku itu lebih gurih yang Cheetos, lebih kerasa. Nah, ketiganya ini memiliki rasa gurih. Nah, rasa gurih itu karena adanya penambahan penguat rasa MSG, monosodium glutamat. Nah, MSG itu sendiri merupakan bahan tambahan pangan yang memiliki fungsi sebagai penguat rasa untuk menambah kelezatan rasa pada makanannya. Nah, kenapa sih ini bisa disebut sebagai umami? Nah, umami dibuat itu karena apa? Nah, ini umami dibuat itu karena dapat memberikan rasa gurih pada makanan ketika dimakan. Sehingga ketika dimakan itu memberikan rasa gurih yang berkepanjangan. Nah, makanan ringan ini memiliki tekstur yang renyah karena memiliki kadar air yang rendah sehingga dapat mendapatkan teksturnya itu jadi renyah, nggak empuk ketika dimakan. Terus
kadar air pada makanan ringan ekstrudat yang aku udah cari di badan standar nasional itu maksimal sekitar 4%. Terus selanjutnya aku mau review yang terakhir itu tentang rasa pahit. Rasa pahit itu aku ngambil kopi, ada kopi luwak, terus kopi kapal api, sama kopi Nescafe. Kalau dari segi warnanya itu hampir sama sih kalau menurut aku. Oke, kalau gitu aku mau nyoba dulu ya, nyoba yang Nescafe. Kalau Nescafe itu aku kan pakainya yang ini. Itu kopi Lampung Robusta blend, itu dari kopi Robusta. Rasanya itu pahit tapi ada sedikit asamnya, lebih condong ke pahitnya sih daripada ke asam. Terus aku mau nyoba yang luwak. Kalau yang luwak itu nggak ada rasa asam, pahit, nggak begitu pahit. Karena kopi luwak aku pakainya yang ini, itu dibuatnya dari kopi Robusta sama kopi Arabica. Ya, kopi Robusta Jawa dan kopi Arabica Toraja dan Aceh. Jadi di blend rasanya nggak terlalu, ya kalau menurut aku sih pas, enak kalau diseduh. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam, jadinya tuh cita rasanya pas gitu. Terus aku mau nyoba yang kapal api. Kalau kapal api itu dari biji kopi pilihan Arabica dan Robusta. Jadi kapal api sama si luwak ini rasanya hampir sama, nggak ada rasa asemnya, nggak terlalu pahit juga, lebih pahitan yang kopi ini kopi Nescafe. Terus yang kopi Nescafe juga ada rasa sedikit asam. Terus aroma kopinya lebih ke kapal api sih kalau menurut aku, lebih khas, lebih kuat kapal api. Nah, aroma khas kopi itu disebabkan karena adanya suatu proses oksidasi yang dapat menyebabkan terputusnya ikatan senyawa organik. Nah, yang Nescafe ini kan tadi dibuat dari biji kopi Robusta. Nah, biji kopi Robusta itu memiliki rasa yang lebih pahit, terus sedikit asam, dan mengandung kafein yang lebih banyak dibandingkan kopi Arabica. Kenapa sih kok bisa pahit banget sih kopi Nescafe ini? Nah, rasa pahit pada kopi itu berasal dari kafein dengan trigonelin dan asam klorogenat. Jadi semakin banyak kadar kafein sama asam klorogenatnya, itu akan semakin pahit gitu. Terus tingkat kepahitan kopi dapat disebabkan efek dari pemanggangan kopi karena adanya pelepasan kafein dan pembentukan lakton dan derivatif fenol yang akan bertanggung jawab pada rasa dan aromanya. Terus yang luwak sama kapal api ini kan ada kopi Arabicanya ya. Nah, kopi Arabica itu memiliki mutu cita rasanya itu lebih baik daripada si kopi Robustanya. Tetapi jika kopi Robusta dan Arabica itu di blend atau dicampur atau dipadukan, itu akan menghasilkan cita rasa atau kualitas yang baik. Terus cita rasanya juga tinggi dan warnanya juga kuat. Terus apabila kopi Arabica dan Robusta itu, ini kan kopi Arabica sama Robusta itu di blend, dilakukan pencampuran, itu berfungsi untuk mendapatkan keunggulan dari kedua jenis kopi tersebut, di mana kopi Robusta yang dicampur itu dapat mengurangi rasa asam pada kopi Arabica, sedangkan kopi Arabica itu berperan dapat mengurangi rasa pahit dari kopi si Robustanya itu, sehingga dapat meningkatkan aroma yang dihasilkan. Aromanya itu jadi meningkat, lebih tajam daripada si kopi Nescafe. Berdasarkan food review, kesimpulan yang dapat diambil di tingkat parameter tekstur, warna, rasa, dan lain-lain, yang paling tinggi di rasa manis itu ada coklat Cadbury Milk, Dairy Milk. Terus yang rasa asin ada keju Kraft, yang rasa asam ada vitamin VC, dan yang rasa umami itu ada Chiki Balls, dan rasa pahit ada kopi luwak. Oke guys, itu food review dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga review aku dapat menambah wawasan bagi kalian yang menonton. So, thank you sudah nonton.